pada malam hari. Oke, aku buka lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang kembali di kelas mentoring Samsung Innovation Campus stage kedua. Selamat nih kepada teman-teman yang lanjut ke stage kedua. Oke, karena malam ini itu kelas mentoring pertama ya untuk stage kedua, harapannya teman-teman eh, bisa bertanya nih terkait materi-materi yang udah disampaikan sebelumnya atau hands on yang sudah diinfokan di kelas sebelumnya di hari Sabtu dan Minggu gitu ya. Nah, untuk hari ini pada kelas mentoring hari ini kita akan dimentoring oleh Mas Habibi. Selamat malam Mas Habibi, apa kabar? Selamat malam, Baik, teman-teman sekalian. Apa kabar? ya baik. Alhamdulillah baik. Gimana nih teman-teman? Baik juga kah kabarnya pada malam hari ini? Boleh kasih reactionnya gitu ya. Oke, malam ini kita sedikit ya partisipannya karena memang mulai kita saring-saring nih untuk nanti lanjut ke stage berikutnya. Oke, dari Kak Kaila baik dong Kak. Alhamdulillah kalau baik. Oke, Mas Habibie mungkin untuk mempersingkat waktu langsung aja kali ya ke pertanyaan. Oke, Oke, di sini aku mau bacain dulu yang ada di Slido karena kebetulan karena kebetulan yang dari spreadsheet belum ada gitu ya. Jadi aku bacain yang Slido dulu. Nah, ini ada yang bertanya, kalau gak punya laptop, itu gimana ya cara menginstal aplikasi Arduino IDE? oke. Ya, kita mulai ya, teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi, semoga mungkin bakal bertambah ya pesertanya. Tapi nggak apa-apa, kita mulai aja. Jadi, kita mulai pertanyaan pertama ya. Itu terkait bagaimana kita mengupload ya. Tadi gimana mengupload kalau misal tidak ada laptop ya? Iya, Bener betul. nggak? Pertanyaannya, kalau gak ada laptop gimana caranya menginstalnya? Apa harus pakai Oke, laptop gitu? iya. Oke, jadi sebenarnya kan eh, aplikasi ya atau yang memang bisa berjalan di microcontroller itu adalah satu kode yang bentuknya biner ya. Dalam arti sudah tidak berbentuk apa ya baris kode ya, tidak berbentuk eh, apa namanya if else dan lain-lain lah. Jadi memang sudah berbentuk binari gitu. Kalau secara teknis apakah bisa? Bisa ya selain apa namanya selain menggunakan laptop bisa dengan menggunakan device lain ya. Device lainnya itu apa ya? Ya memang dia punya interface ya punya interface dan juga bisa memprogram gitu. Nah salah satu yang bisa kita pakai itu adalah eh, HP kita sebenarnya. Jadi teman-teman kalau misalnya kita lihat HP itu kan punya USB ya, USB baik micro USB atau apa namanya USB-C ya. Nah itu memang ada IDE ya, IDE yang memang dia support mobile gitu, mobile mobile device atau handphone. Atau kalau nggak handphone ya dia bisa menggunakan tablet. Mungkin saya coba apa ya
share screen kali ya. Android. Oke. Walaupun saya secara teknis belum pernah mencoba, tapi memang kalau IDE-nya itu untuk memprogram dan ini di HP Android itu ada ya. Ada juga. Kalau handphone insya Allah teman-teman pada punya ya. Oke, sudah muncul teman-teman? Nah, Sudah ini muncul. contoh contoh aplikasi di Android yang memang ini bisa ya untuk memprogram gitu. Koneksi dengan apa? Dengan device-nya itu menggunakan apa? Ya menggunakan USB ya gitu. Tapi ya pasti akan terbatas ya teman-teman gitu. Secara layar lebih kecil gitu ya. Gitu. Ya memang kalau bisa teman-teman punya apa namanya? Kalau nggak laptop memang kita bisa pinjem ya. Misal PC yang ada di sekolah gitu. Itu memungkinkan kita untuk memprogram lebih mudah ya. Kalau secara teknis memungkinkan gitu. Tapi apakah teknisnya sulit atau tidak? Ya bisa lebih sulit ya gitu. Kalau misal di low level lagi ya sebenarnya itu ada ya menggunakan apa namanya kita menginjak langsung hexa kode hexa ya tapi itu sangat sulit juga ya dan sepertinya untuk zaman sekarang sudah sangat jarang digunakan ya makanya dengan menggunakan bahasa pemrograman itu sangat membantu gitu. Nah kurang lebih itu ya teman-teman terkait kalau misal teman-teman belum punya laptop, ya sebenarnya kalau bisa diusahakan menggunakan yang misal PC yang ada di sekolah gitu ya. Seharusnya kan setelah selesai sekolah masih bisa digunakan ya, tinggal bagaimana teman-teman bisa izin. Tapi kalaupun tidak, ada opportunity untuk menggunakan tadi ya ID yang ada di apa namanya handphone gitu. Atau tablet juga bisa ya. Atau kalau misal teman-teman punya board yang lain, semisal ada yang misal Raspberry Pi ya. Raspberry Pi itu mirip kayak Arduino, cuman kita bisa install OS ya. Itu juga kita bisa menginstal melalui board tersebut. Atau eh, iya sih mungkin possibility-nya itu ya untuk saat ini gitu. Gimana? Ada komentar nggak? Gimana teman-teman nih? Ada yang udah install-install juga Arduino-nya? Semoga udah sudah. Oh, dari Kak Andra Bima sudah ya. Semoga dari teman-teman semua sudah install Arduino-nya. Karena biar bisa dicoba langsung nih eh, Arduino-nya. Oke, sebelum aku lanjut ke Slido, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya dulu di kolom chat atau mau langsung juga boleh. Oke, ini ada dari Kak Muhammad Ilham. Untuk kode di luar void setup dan void loop itu selain define buat apa Kak? Dan bedanya di define di dalam void setup dan di luar void apakah bedanya? Mungkin itu sih Mas Habibi pertanyaannya dari Kak Ilham. Oke, sebentar ya. Hmm, bentar. Jadi pertanyaannya terkait dengan
untuk kode di luar void setup dan void loop itu define buat apakah ya. Oke, jadi sebenarnya kalau void loop itu adalah void yang sorry, berisi kode ya, berisi kode yang dia akan berjalan terus-menerus ya, berulang-ulang gitu. Seperti kayak bisa membaca sensor dan lain-lain gitu ya. Yang memang dia di set berulang-ulang. Kalau setup itu berkaitan dengan eh, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk bisa menjalankan fungsi yang berulang-ulang tadi gitu. Contoh kayak misal kita perlu setup pin-nya gitu ya, mana yang pin buat sensor, mana pin yang buat lampu misalnya, itu bisa di setup atau sebenarnya bisa di awal ya gitu. Atau inisialisasi komunikasi, misal menggunakan serial, menggunakan Bluetooth misalnya. Itu hal-hal yang memang perlu di setup di awal supaya apa namanya fungsi yang loop tadi bisa berjalan. Nah itu. Nah, bisa tidak ya kita menggunakan fungsi lain atau ada tambahan lain ya? Itu bisa ya, gitu. Contohnya buat apa? Contohnya ya sebenarnya buat kita menambahkan fungsi ya. Fungsi yang memang bisa kita panggil berulang-ulang gitu. Di dalam fungsi void. Kebayang nggak ya? Jadi kita bisa memecah misal satu apa namanya satu fungsi yang cukup besar gitu ya. Yang itu tuh bisa kita pisahkan gitu ya dari fungsi loop itu. Itu eh, memungkinkan ya. Gitu. Nah, mungkin mungkin perlu ada contoh kali ya sebentar. Iya, boleh-boleh. Nah, Dicontohin. oke, saya coba. Oke, saya coba share screen lagi ya, teman-teman. Nah, karena kita online, ya mungkin sementara kita pakai simulator dulu aja ya, nggak apa-apa ya. Oke, teman-teman udah kelihatan ada board di sebelah kanan ya, ada kode di sebelah kiri. Nah, mungkin saya nggak tahu ya, pas kematerian kemarin udah sempat di-mention ya terkait ini ya. Ini ada namanya website namanya walkwe.com. Nah, ini sebenarnya salah satu simulator ya yang memang di sini dia support ESP32 ya gitu. Tapi karena ini simulator pasti ada apa namanya? Pasti ada keterbatasan ya tentunya gitu. Memang lebih real itu nanti ketika menggunakan eh, hardware langsung ya. Tapi setidaknya teman-teman bisa membuat simulasi di sini gitu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat eh, kita bisa breakdown si struktur ya. Struktur kode ini menjadi beberapa bagian. Jadi yang pertama itu adalah ini dari sini ya. Ini tuh adalah import library ya. Import library. Tulisannya kelihatan nggak ya kodenya atau terlalu kecil? Coba gedein. Oke. Jadi import library berarti itu di sini kalau misalnya memang ini contohnya pakai dia mirip Arduino IDE ya gitu. Arduino IDE itu dia basisnya bahasa C ya, itu di sini. Nah, di sini itu import library, terus selanjutnya di sini ada eh, inisialisasi ya, variabel atau konstanta ya.
atau konstanta gitu. Kayak misalnya ini kita define pin ya, itu di sini. Nah, kalau untuk yang setup itu berisi bagaimana tadi ya yang saya sebutkan inisialisasi komunikasi gitu ya. Terus setup pin ini untuk yang apa? Ada namanya pin namanya pump in itu tipenya output ya. Sama serial itu diinisialisasi komunikasinya di sini juga gitu. Kalau ini untuk apa namanya? Untuk kondisional saja gitu ya, bagaimana kita mengecek apakah RTC itu real time untuk waktu ya, real time clock. Bagaimana kita bisa menempatkan waktu yang real time dari sebuah IC ya, gitu. Nah, DHT ini adalah sensornya, sensor yang dia berisi sensor temperatur dan juga kelembaban ya yang ini. Gitu. Nah, jadi ini hal-hal yang akan kita perlu siapkan gitu ya di setup. Nah, setelah itu masuk ke loop ya. Berarti ini setup ya, itu setup. Sorry di sini. Nah, setelah itu masuk ke fungsi loop ya. Fungsi loop. Nah, setelah fungsi loop, kalau misalnya kita lihat ya, di sini tuh eh, apa namanya? Kita membuat sebuah fungsi, buat beberapa fungsi, sorry. Yang fungsinya itu adalah namanya ya ada baca sensor gitu ya. Ada juga baca sorry fungsi siram tanaman ya. Nah, dua fungsi ini itu ada di luar loop ya. Buat teman-teman lihat di sini. Ada fungsi loop di sini, terus ada fungsi di bawahnya itu ada fungsi tadi ya siram tanaman dan juga baca sensor. Nah, sebenarnya bisa nggak ya yang siram tanaman ini itu sebenarnya kan simpel ya. Cuman ada tiga, itu kita masukkan ke sini langsung. Bisa, bisa aja gitu. Tapi bisa jadi disiram tanaman itu ada proses tambahan kemungkinan ke depannya, makanya dibuat sebuah fungsi. Nah, jadi ketika kita ingin memanggil, kita tinggal panggil fungsinya di sini. Siram tanaman yang itu merujuk ke fungsi yang ada di sini, gitu. Yang di sini memang dia tidak ada returnnya ya, gitu ya, karena void tadi. Dan juga di sini ada baca sensor ya. Baca sensor itu dia fungsinya untuk membaca di sini kelembaban apa namanya? Ya, nilai kelembabannya berapa begitu ya di sini. Jadi memang eh, apakah bisa ditambahkan? Bisa ya. Salah satunya kita membuat fungsi-fungsi tambahan. Jadi supaya secara apa ya visibility kita membaca kode gitu ya. Memang itu lebih baik fungsi-fungsi itu, oke, fungsi void itu hampir sama dengan fungsi def. Iya, mirip ya gitu. Tapi memang di sini dia tidak ada returnnya ya, karena dia hanya bentuk-bentuk yang tadi apa namanya siram tanaman itu adalah atau bahasa sensor itu dia hanya menyalakan misalnya atau mengaktifkan eh, lampu atau membaca sensor gitu ya. Apakah kita bisa membuat fungsi yang lain gitu ya? Bisa aja. Jadi kalau misal padanannya mirip dengan yang
Dev di Python, iya ya, mirip ya. Karena mungkin sebelumnya teman-teman belajarnya Python. Sebenarnya kalau di sini eh, apa namanya di Wokwi itu dia juga support ya untuk Python ya, MicroPython gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan IDE Arduino gitu ya. Bisa juga kita menggunakan MicroPython di sini. Kalau nggak salah bisa ya di sini. Nah, di sini ya bisa milih nanti. Dan memang udah ada contoh-contohnya, jadi teman-teman bisa bisa explore lah ya sebelum nanti terjun langsung ke hardware-nya gitu. Oke, gimana? Ada pertanyaan, teman-teman? Ya, gimana nih, teman-teman? Ada yang ingin ditanyain lagi terkait Arduino-nya? Sebenarnya mohon maaf ya teman-teman, aku off cam karena terkendala jaringan. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya dulu atau kita lanjut baca slide lagi? Oke, ini ada dari Kak Muhammad Ilham lagi nih. Sebaiknya untuk pemasangan library Hmm. Arduino yang baik itu by siapa? Yang baik, yang baik itu baik siapa? Oh, yang baik itu ya maksudnya ya. Oke, maksudnya sumbernya oke ya. Ya, jadi sebenarnya teman-teman kalau memang ada official dari Arduino-nya itu apa namanya? Ya, teman-teman lebih baik pakai yang official Arduino gitu ya. Atau memang salah satunya itu bisa juga dari vendor-vendor elektronik ya, yang memang dia sudah lumayan terkenal gitu. Tapi kalaupun misal nggak ada dan untuk device teman-teman yang teman-teman punya ya hanya dari eh, library tersebut, ya udah kita coba pakai yang ada saja gitu. Tapi kalau memang memilih bisa dengan tadi ya dari official Arduino-nya gitu ya. Atau kan biasanya ada ratingnya ya, atau memang dari tadi vendor elektronik ya. Contohnya misal ada Fruit ya. Walaupun saya pernah juga eh, dapat ya library kalau nggak salah dari ada Fruit itu tetap dia ada semacam bug juga gitu. Kalau nggak salah dulu di bugsnya itu di apa layar LED ya, LED apa LCD gitu. Pernah ada gitu. Cuman nggak tahu sekarang udah di fixing atau belum sih. Gitu kurang lebih. Jadi eh, mungkin bisa lihat dari itunya ya. Itu teman-teman juga mungkin perlu bisa melihat kalau misal dari sumbernya ya, itu kan ada ya. Contoh sebentar. Di yang tadi itu juga ada ya di library manager. Walaupun di sini nggak terlalu jelas ya. Memang lebih baik di coba library. Oke, ini coba ya saya coba screen.
Ya, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, misal saya ingin mencari eh, library untuk sensor DHT tadi ya. DHT. Nah, ini kan kalau bisa kita lihat banyak ya. Ada DHT sensor library, ada DHT library for SPX, simple ini. Nah, teman-teman mau milih yang mana misalnya gitu. Sebenarnya yang paling gampang ya dari startnya misalnya gitu. Nah, kalau kita lihat siapa dia developernya, oh ternyata ini ada Fruit gitu. Ada Fruit itu siapa sih? Kalau misal teman-teman cari, dia tuh vendor elektronik ya, yang memang banyak juga device-device IoT yang mereka buat gitu. Contoh kayak gitu. Ya banyak banyak sekali lah. Nah, terkadang ada memang yang dia hanya dia lebih spesifik misalnya. Jadi mungkin secara start itu dia nggak terlalu banyak eh, apa namanya, tapi dia misal kelebihannya spesifik untuk hal-hal tertentu gitu ya. Nah itu juga bisa menjadi apa namanya, jadi pertimbangan lah teman-teman dalam memilih ya, memilih memilih library begitu. Kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Betul. Oke. Gimana ada komentar dulu? Nah, lebih Hmm, suaranya rada kepotong-potong ya. Halo, ya mungkin kita coba lihat di chat aja ya teman-teman ya. Mau tanya Kak terkait MQTT ya, MQTT, eh, itu tuh apa dan penerapannya gimana? udah aneh. Oke. Oke, suara saya masih kedengaran teman-teman? Masih. Oke. Nah, oke. Nah, itu terkait dengan tadi ya message broker ya istilahnya itu. Eh, oke, mungkin sebelum ini masih yang ini untuk Muhammad Ilham yang terkait sumber tadi library udah cukup atau masih ada pertanyaan sebelum masuk ke ini ya, pertanyaan Haizuran Danis ya. Secara sintaks bagus mana ya Kak sumbernya? Maksudnya sumber itu gimana? Sumber library tadi. Oke. Untuk sintaks sebenarnya bagus atau tidak, simpel atau tidak, ya teman-teman perlu melihat sintaksnya ya gitu. Memang ada yang simpel, ada yang apa namanya. Tapi kalau saya lihat ketika dia sudah berbentuk library,
memang ekspektasinya sudah mudah dipakai ya gitu. Nah, tinggal bagaimana. Oh ya, mungkin ada satu lagi yang menjadi pertimbangan yaitu terkait dokumentasi ya. Dokumentasi bagaimana menggunakan si library tersebut. Oke, mungkin sebagai contoh kita balik lagi ya. Ini yang message broker nanti dulu ya habis ini. Nanggung. Oke. Boleh, boleh. Lanjut aja, Mas. Iya. Nah, kalau misal kita lihat ini yang DHT sensor ya. Misal ini ada dua ya. Nah, kalau misal kita lihat this library is compatible with all architecture gitu ya di Arduino. Nah, di sini memang tidak ada bagaimana cara menggunakannya, tapi di sini ada link repositorinya. Nah, ini GitHub-nya. Nah, coba kita lihat di sini. Cara menggunakannya ada nggak ya? Bisa. Oke, nah ternyata di sini dia membuat tutorial. Nah, di sini tutorialnya cara pakainya ya. Contoh misal, wah ini mah jualan ya. Jualannya ini mah. Oke. Oh, tapi di sini ada example-nya ya. Di sini ada example, contoh-contohnya. Nah, di sini ya. Dan di sini dia ada contohnya, gitu, contoh menggunakannya. Nah, kalau misalnya yang lain, misalnya ini juga sama ya. Dia menggunakan repository di GitHub. Nah, cuman kalau kita lihat ternyata dia sudah jadi public archive ya. Jadi sudah tidak di-maintain sejak April 2023. Nah, ini juga jadi pertimbangan ya, apakah masih kompatibel atau tidak. Gitu. Nah, tapi di sini dia ada function-functionnya. Kalau misalnya kita lihat ya di sini tuh. Ada function, void setup, ya, itu untuk apa? Get temperatur, oh ini fungsi untuk mendapatkan temperatur dalam satuan centigrade, gitu ya. Degree, get humidity, ya. Oh dia lumayan lengkap nih di sini, gitu. Memang karena library dan ini kita punya orang lain, memang kita perlu lihat ya cara menggunakannya, dokumentasinya. Dan kalau kita lihat untuk yang ada fruit juga, misal di sini ya, dia contohin ya eh, cara mendapatkan sensor itu seperti ini caranya dari temperatur. Nah, jadi memang beda-beda ya style library-nya itu. Ada yang memang dia pakai contoh gitu. Nah, ini fungsi untuk mendapatkan humidity itu caranya seperti ini. Di sini ya dicontohin gitu. Nah, dia ada delay 2 skon di sini delaynya gitu. Jadi memang teman-teman perlu lihat dulu ya. Walaupun bisa aja teman-teman cari di AI referensinya yang mana bisa aja ya. Tapi tetap kita perlu melihat apa
dokumentasi langsung dari library gitu. Oke, Ada, lanjut ya ya teman-teman ya. boleh, boleh lanjut. Oke, selanjutnya ke yang tadi ya. Nah, jadi kalau misal MQTT ya, itu beda dengan HTTP ya. Teman-teman mungkin tahu lah ya HTTP, misal kayak di web, itu kan ada HTTP atau HTTPS gitu ya. Nah, itu juga protokol komunikasi ya. MQTT juga sama protokol komunikasi. Nah, cuman apa bedanya? Nah, kalau misal di HTTP itu sistemnya gimana? Kita ngasih apa, nge-trigger gitu ya. Nanti ada responnya gitu. Apakah error, apakah berhasil. Nah, mungkin teman-teman sebagian yang di sini mungkin tahu juga ya terkait API misalnya. Nah, itu juga sistemnya sama ya. HTTP yaitu kita harus nge-trigger dulu, nah nanti baru ada responnya. Nah, kalau HTTP seperti itu. Nah, kalau MQTT itu dia beda ya. Jadi, dia sistemnya itu adalah publish and subscribe. Nah, jadi eh, apa ya? Kalau di MQTT itu ada istilahnya topik ya. Topik itu channel komunikasi berdasarkan tadi ya. Jadi misal kita ingin mendapatkan data temperatur ya. Jadi misal contohnya itu dari berbagai macam eh, sensor, dia akan mengirimkan data sensor itu ke topik temperatur misalnya. Maka ketika orang pengen mendapatkan data temperatur dari berbagai sensor, ya udah kita tinggal subscribe topik itu gitu. Sensor dia akan ngirim ke topik tersebut berulang-ulang secara streaming gitu ya. Streaming itu berarti ya dia ngirim aja gitu. Dia ngirim terus tanpa harus tahu respon dari penerimanya gimana gitu. Nah, bagi penerima juga sama. Pokoknya saya akan memantau topik itu gitu ya. Ada atau tidaknya yang dikirim oleh pengirim, pokoknya saya akan memantau topik itu. Nah, jadi kurang lebih bedanya di situ ya, antara HTTP sama tadi MQTT gitu. Nah, biasanya MQTT itu dipakai salah satunya di IoT ya, karena dia kan menggunakan sistem tadi ya, teks yang kecil gitu. Nah, makanya eh, bisa tren lah di IoT karena secara bandwidth itu lumayan kecil. Jadi sistemnya tuh tadi ya ada topik, yang topik itu kalau misal orang yang atau device yang ingin mengirimkan, nah dia namanya apa namanya publisher gitu ya. Kalau misal yang menerima itu namanya subscriber gitu. Berdasarkan topiknya masing-masing. Dan topik itu bisa banyak ya, tergantung kita bagaimana membuatnya gitu. Itu ya kurang lebih ya. Kalau untuk di materi apakah sudah dibahas terkait apa tadi ya MQTT atau belum ya? Kalau nggak salah masih minggu depan, kalau minggu minggu ini kayaknya Minggu sih mas. depan ya. Ya, minggu Sabtu Oke. minggu ini, weekend ini.
Oke, berarti nanti nunggu ya minggu ini katanya bakal dibahas lebih detail ya. Ya, ditunggu Gitu. ya teman-teman, dibahas lebih detailnya. Oke, kita lanjut mungkin ke pertanyaan berikutnya ini. Sebenarnya udah dijawab juga Mhm, terkait KISP 32 bisa memakai bahasa Python. mhm. Bisa ya tadi ya di apa yang saya sampaikan di Walkly juga, dia memang support MicroPython ya. Jadi MicroPython itu sebenarnya ya mirip dengan Python, tapi nggak benar-benar sama sebenarnya ya, karena ada beberapa library itu yang memang dia eh, mungkin nggak support ya di MicroPython gitu. Jadi kenapa seperti itu? Karena memang ya terbatas resource ya, terbatas resource dari eh, apa namanya dari device-nya gitu. Makanya memang eh, bisa sedikit berbeda, tapi konsepnya sama ya. Ada def misalnya untuk bikin function, ada while gitu. Itunya sama ya gitu. Selayaknya Python aja secara struktur ya, itu bisa digunakan. Nah, mungkin saya coba cari dulu ya sambil yang di yang di Walkly itu contohnya gimana. Kalau nggak salah ada ya, cuma saya rada lupa ya. Ada di mana? MicroPython. Nah, ini coba nih ya. Ini saya coba share ya. Kalau ini memang project punya orang ya, yang ada di Walkly gitu. Nah, oke, sudah muncul teman-teman? Sudah mas, kelihatan. Oke, sebentar. Ya, ini kan kalau kita lihat, ini ESP32 ya, boardnya ya. Nah, di sini ada sensor DHT22 gitu. Nah, yang digunakan itu bahasa pemrogramannya itu adalah Python ya. Jadi kalau kita lihat ya selayaknya kode Python aja biasa ada import ya. Terus di sini bikin apa variabel gitu. Ada while. Nah, berarti while ini adalah program yang dia dijalankan berulang-ulang gitu. Kalau di yang ID Arduino tadi ini adalah void loop-nya gitu. Jadi bisa ya gitu teman-teman. Memang perlu explore banyak ya di sini. Di sini banyak contohnya. Jadi teman-teman coba aja explore yang MicroPython ada di sini. Ini yang tadi yang MicroPython MQTT Weather Logger. Nah, kalau coba kita lihat di sini ya, yang MQTT tadi. Nah, coba. Nah, di sini ada client, publish, ya, MQTT topic, sama message. MQTT topiknya di sini adalah Hokui weather gitu.
Nah, jadi sensor itu mungkin bukan sensor ya. Si boardnya itu dia akan publish data tadi ya, message tadi ke topik ini ya. Itu sistemnya gitu kalau MQTT itu ya. Ada sistem topik dan ada publish, ada subscribe. Ini bisa dicontoh ya, bisa di bisa di apa? Coba lah gitu. Gitu. Iya, oke. Ada lagi pertanyaan? Ada ini dari Kak Ilham lagi gitu. Untuk kode file Hmm. Ino dengan file CPP sintaksnya beda sejauh mana ya Kak? Dan adaptasinya mungkin ada cara dan tempat belajarnya tidak Kak? Kode file Oke. Ino. Mm-mm. Nah, kalau misal yang .ino dengan .cpp itu beda ya. Karena kalau misal untuk yang apa, yang .cpp itu dia kan memang dari apa namanya, eh dari C++ ya, bahasa C++. Nah, terus kalau dari Ino itu memang kan dia buatan dari si Arduino itu, ya. Nah, antara kedua apa, kedua tipe tadi itu ada bedanya nggak gitu? Apa bisa nyambung nggak sebenarnya? Ya sebenarnya bisa ya, karena Arduino juga sebenarnya dia basisnya saya lupa ya apakah C atau C++ nih, gitu. Nah, tapi kalau dilihat secara kode itu memang mirip ya, kayak dari function kayak gitu itu mirip. Nah, paling kalau misal apa namanya tadi mencari informasinya ya, tempat belajarnya. eh Ya sebenarnya banyak ya gitu. Misal dari Arduino juga bisa, atau teman-teman cari di internet AI misalnya rekomendasi untuk belajar C++ sama itu juga banyak sebenarnya. Gitu. Nah, tapi sebenarnya bawaan dari Arduino itu dari bahasa C atau C++ ya, saya rada lupa ya. Jadi sebenarnya bisa disesuaikan ya, bisa apa namanya, disambungkan. Nah, kalau misal Arduino itu tuh ada satu function yang memang dia bawaan ya, yaitu Arduino.h biasanya, kalau nggak salah ya. Nah, kalau di .ino itu kita tidak harus include ya, tidak harus include, dia akan mendeteksi itu bisa ya untuk digunakan. Nah, kalau untuk yang yang C++, kita harus include Arduino.h itu sebagai library gitu. Nah, mungkin salah satu perbedaan utamanya itu ada di situ ya, gitu. Kalau misal kita sudah import Arduino.h, kita bisa tuh panggil kayak yang git mode, gitu ya, digital write, itu ekspektasinya bisa ya di eh, dipanggil fungsi-fungsi tadi dari Arduino.h. Mungkin gambarnya gini lah, ya walaupun saya belum nyoba secara langsung ya di hardware-nya. Oke, nah saya nggak tahu ya ketentuannya. Mungkin ini nyambung juga ke apa pertanyaan selanjutnya ya terkait MicroPython sama Arduino ya. Nah, jadi sebenarnya kalau saya lihat di Arduino di ESP ya, ESP32 ini
memang itu bisa dua cara ya. Bisa teman-teman menggunakan MicroPython, bisa menggunakan IDE Arduino kalau saya lihat. Dan untuk Python sebenarnya kan teman-teman sudah mendapatkan ya pengetahuannya gitu. Jadi seharusnya bisa digunakan untuk pemrograman apa namanya? Pemrograman ISP gitu. Nah, namun untuk Python itu biasanya gitu ya sering digunakan itu di machine learning biasanya ya sama apa namanya? Data analytics ya. Nah, jadi kalau saya lihat, nah kalau misal Arduino terus atau MicroPython memang gimana teh? Sebenarnya ini ketentuan dari Samsungnya sih, Mas. Kita juga cuman Oke. nyampaikan aja gitu. Dan dari tim Hmm, learning desainnya juga. Jadi aku coba nanti oke. aku Ber- sampaikan ke tim ya, kenapa Iya, berat. gak Iya. belajar MicroPython. Oke, jadi memang mungkin ini ya, teman-teman. Jadi walaupun ini saya jawaban realnya saya belum tahu. Nah, jadi sebenarnya kalau MicroPython itu memang apa namanya bisa digunakan di ASP ya. Tapi memang setahu saya memang ada beberapa kekurangan ya. Tapi menurut saya seharusnya bisa ya digunakan. MicroPython itu kan interpreter ya. Interpreter itu beda dengan yang compile ya. Nah, makanya sebenarnya secara performa memang lebih baik menggunakan Arduino IDE sebenarnya gitu. Dan mungkin terkait Python-nya akan digunakan lebih ke arah tadi ya, ke machine learning-nya dan lain-lainnya mungkin akan fokusnya di servernya kalau saya lihat ya, di server side-nya. Nah, tapi kalau misal teman-teman menggunakan MicroPython di pemrograman ESP32, harusnya sih nggak masalah juga. Dan kemungkinan saya sih ngelihatnya akan dibahas mungkinnya di pertemuan selanjutnya gitu. Karena kan kenapa dimulai dari Arduino IDE, saya melihatnya itu yang paling mudah sebenarnya ya. Gitu. Begitu kurang lebih ya. Iya, ya tadi Oke, aku ada pertanyaan lanjutan? ada nih Kak dari Kak Kaizuran lanjutannya. Cara menggabungkan antara ISP dengan program machine learning tuh gimana ya Kak? Misal saya sudah coding di Mm-mm. Arduino-nya untuk buat suatu alat, tapi saya mau tambahin fitur AI di alatnya. Itu cara implementasinya gimana ya Kak? Oke, ya. Jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya kan untuk ESP32 yang saya bilang tadi ya, ini kan satu device yang secara resource itu nggak terlalu powerful ya, gitu. Ya, apa namanya, dari segi prosesornya itu cuma berapa megahertz ya, gitu, dibandingkan misal CPU biasa ya. Jadi kalau saya lihat, dia untuk mendapat, untuk bisa implement AI, gitu ya, ya bahkan AI ya mesin learning aja udah empot-empotan kalau saya lihat gitu. Nggak akan mungkin ya memproses data yang banyak itu di situ. Nah makanya apa fungsi IoT ya dan apa kaitannya dengan mesin learning dan AI gitu. AI itu kan membutuhkan data yang banyak ya untuk dia learning gitu. Nah IoT itu menjadi sumber data yang banyak itu. Karena kan kalau misal kita lihat, kayak misal
temperatur gitu ya, itu kan dikirimnya per berapa detik gitu ya, per 5 detik, per ya lumayan banyak lah gitu. Nah, dari data yang banyak itu, ekspektasinya akan dikirim ke satu sistem komputasi yang lebih mumpuni ya. Saya sih ekspektasinya di server contohnya ya. Nah, disitulah teman-teman bisa apa namanya mengeksplor ya AI dan machine learning-nya gitu. Karena ketika dipaksakan di SP32 ya, saya sih melihatnya agak sulit ya gitu. Nah, jadi ESP32 di sini saya melihatnya sebagai sumber data ya. Yang data itu akan kedepannya digunakan untuk machine learning begitu, Aizuran. Kebayang nggak? Karena kalau untuk edge computing itu pemrosesan AI dan lain-lain itu harapannya di device IoT itu memungkinkan, cuman tetap ya resource IoT-nya harus mumpuni juga gitu ya. Mungkin teman-teman pernah tahu NVIDIA Jetson, pernah tahu satu board. Jadi dia memang secara spesifikasi sangat tinggi ya, lumayan tinggi lah, nggak sangat tinggi, tapi dia dibekali oleh GPU ya, GPU. Dan memang dia sudah ready untuk memproses data-data yang banyak ya. Beda dengan ESP32 gitu. Yang mungkin teman-teman bisa melihat spesifikasi apa namanya kecepatannya gitu ya, memorinya gitu. Itu akan sulit untuk menjadi alat komputasi untuk machine learning ya, apalagi AI begitu. Ya nanti mungkin teman-teman bisa pastikan ketika pematerian yang dengan materi langsung ya, tapi dari sudut pandang saya kurang lebih seperti itu. Dari board yang sekarang itu saya melihatnya akan sulit ya menjadi resource untuk komputasi machine learning ataupun AI gitu. Jadi ya hanya melempar data saja gitu ya, hanya melempar data ke satu komputasi yang lebih mumpuni ya. Jadi kebayangnya ada server yang di situ server akan memproses ya, insight-nya bagaimana, dashboard-nya bagaimana gitu, begitu. Karena kalau misalnya kita lihat ya, ya, ya sebenarnya kalaupun pakai board itu memungkinkan, tapi boardnya tadi ya resource komputasinya harus tinggi ya, gitu. Sebenarnya kenapa sih orang-orang eh, kayak misal gini, kenapa ya itu bayar ya? Padahal kan banyak model yang gratis juga. Bahkan model yang gratis pun untuk mendapatkan akses yang lebih, kenapa sih harus bayar? Karena yang membuat mahal AI itu adalah hardware komputasinya, gitu. Itu yang bikin mahal, ya. Server komputasinya itu yang bikin mahal, gitu. Jadi nggak berbicara lagi CPU, ya, tapi berbicara GPU, ya. GPU itu Graphical Processing Unit. Yang itu, yang sekarang kita lihat, itu kan ya lumayan mahal ya, gitu. Jadi harus pakai board atau part tambahan. Sebenarnya kalau saya lihat part tambahan itu adalah tadi ya resource komputasi yang lebih besar untuk menanamkan tadi ya AI atau machine learning. Yang itu kemungkinan. Atau yang kedua adalah bisa jadi kita menggunakan AI atau machine learning itu memang yang sudah jadi gitu ya. Contoh kayak misal
bisa nggak ya kita menggunakan API gitu ya dari AI yang ada gitu ya. Kayak Gemini itu dia punya API ya gitu. Atau mungkin teman-teman pernah tahu ini ya, ada DeepSeek misalnya, itu yang memang gratis, walaupun nggak tahu ya API-nya gratis enggak ya. Nah, itu kan sebenarnya bisa integrasi juga ya. Atau kita menggunakan resource komputasi dari TensorFlow ya, TensorFlow-nya di Google Colabs ya. TensorFlow kan bisa untuk machine learning gitu. Nah, kita fokus ke sana untuk pengolahan data machine learning AI gitu. Jadi tergantung kita arsitektur IoT-nya seperti apa. Walaupun ini keterbatasan pemahaman saya ya, ilmu saya di ESP32, cuman saya ngelihatnya kalau semuanya dibebankan ke ESP32 ini kayaknya akan sulit ya, gitu. Karena resource komputasinya kecil, gitu. Gimana kebayang? Oke. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya lagi sebelum aku baca pertanyaan di Slido? Oke, sama-sama Kak Kaizuran. Oke, aku baca yang di Slido ya. Eh, ini ada teman-teman nih yang udah nyobain ISP-nya, tapi masih bingung nih. Kak, cara buat ISP-nya bisa kedap-kedip gimana? Kemarin kami udah coba, tapi gak bisa. Oke. Oke, mungkin sebelum saya menjawab yang tadi ya, yang barusan, eh, terkait possibility ya, apakah ESP32 bisa komputasi mesin learning? Sebenarnya mungkin ya, sebenarnya mungkin gitu, tapi terbatas ya, tapi terbatas karena kalau setahu saya memang ada namanya itu eh, saya nggak tahu ya tiny apa mikro gitu ya, TensorFlow gitu. Tapi ya memang itu terbatas, dia hanya cuman berapa parameter lah gitu ya, berapa eh, untuk klasifikasi klasifikasi yang sederhana lah itu sebenarnya memungkinkan gitu tapi tetap dia terbatas gitu dan dia tidak bisa digunakan untuk apa media untuk learning setahu saya karena kan tadi terbatas ya dia hanya bisa menggunakan model yang sudah ada gitu kalau menggunakan model yang sudah ada dan dia implementasikan itu possible ya tapi kembali lagi dia terbatas gitu jadi memungkinkan, tapi tadi ya dia secara penggunaan kemungkinan besar hanya menggunakan model, gitu. Tidak menjadi media komputasi untuk training. Ya. Sama yang kedua dia pasti akan terbatas tadi ya dari segi parameternya, gitu ya. Atau kalau misal di apa namanya kayak untuk pengenalan objek dan lain-lain gitu ya. Itu hanya bisa untuk klasifikasi yang sederhana saja begitu. Begitu ya kurang lebih tambahannya. Nah, kita lanjut ke nggak bisa diklik ya. Pertanyaannya tadi apa? Mohon maaf. Ini Kedap biar kedip ya? ISP-nya Kedap kedip bener kedap-kedip ya? Oke. Aduh, susah ya. Nyampainya gimana ya? harus Kedap kedipnya di ada yang lain gitu. kayaknya sih ada LED-nya. Oke, mungkin lampunya kali ya. LED yang kedap kedip itu ya. Nah, mungkin saya coba contohkan yang ada di ini aja ya.
eh, yang ada di Walkwi aja ya. Ini sebentar. Mungkin sambil nunggu ya. Jadi yang pertama, kenapa nggak kedap-kedip? Ya berbagai. Yang pertama, teman-teman kodenya sudah benar atau belum gitu ya. Yang pertama, kalau misal kodenya udah benar, yang kedua itu adalah apakah PIN-nya sudah benar apa belum gitu. Nah, PIN-nya itu kan dia ada apa namanya nomor berapa gitu ya. Terus dia memang terbatas oleh fungsinya atau enggak gitu. Nah, coba ya. Kita coba buka ini ya, ESP32 pin out. Nih, bentar ya. Coba share screen. Berarti teman-teman di sini tuh sudah punya boardnya ya. Teh, sudah punya board masing-masing ya. Satu tim atau gimana? Iya, jadi satu tim satu kit IOT-nya. Oke. Oke, nah ini pin out dari ESP32 ya. Oke. Nah, jadi kalau misal kita lihat ya, di sini memang eh, ada keterangan ya. Nah, jadi mana saja pin-pin itu yang memang dia tidak bisa digunakan sebenarnya. Gitu. Oke, misal ini, nah, which ASP GPIO are safe to use gitu. Nah, di sini ternyata ada beberapa yang nggak aman ya. Kalau misalnya yang D4 ini bisa gitu ya. Nah, ini Mas Low During Good gitu. Mas Hai During Good. Nah, jadi ternyata oh ini yang aman nih gitu. Nah, ada juga yang memang dia hanya input saja gitu. Ada 34, 35 gitu ya. Itu tidak bisa digunakan sebagai output. Dia hanya sebagai input saja di sini. Nah, makanya yang pertama eh, pin out-nya sudah sesuai atau belum ya gitu ya. Sama yang kita pilih itu pinnya dia pin digital atau bukan. Karena kan di sini ya ada contohnya tadi yang contohnya yang ini ya, ada RX, TX gitu. Nah, ini sebenarnya serial ya gitu. Nah, berarti kemungkinan yang sangat aman itu bisa 13, 14 untuk digital ya, atau D18 gitu. Nah, kalau misal sensornya analog, teman-teman perlu cari mana yang untuk analog gitu. Nah, itu ada di sini, ada ADC ya, ada di pin D4, D2. Dia ADC, analog to digital converter.
Nah, jadi eh, tegangan analog itu bisa jadi tegangan digital gitu ya. Kalau misal sensornya berupa sensor analog gitu. Jadi yang pertama kodenya dulu, kalau misal kodenya, atau mungkin bisa di-share screen kode yang dibuat kayak gimana, biar kita diskusi. Ya mungkin teman-teman ada yang udah nyoba. Kayaknya belum sih, karena ini di Slido ya, jadi dari Oh belum ya. random gitu, iya, dari random penanyaan. Hmm, Tapi nggak apa-apa dibahas di grup 2 juga, biar teman-teman mungkin mau nyoba sekarang. oke. Nah, kalau misal teman-teman sekarang lagi pegang apa namanya boardnya, itu bisa atau minimal kodenya lah yang dibuat kayak gimana, nah, itu kita bisa diskusi ya. Karena kalau misal kodenya belum ada, itu agak sulit ya untuk kita nentuin mana yang error. Jadi memang menariknya kalau memprogram hardware itu ya ada dua hal yang yang dicek ya. Yang pertama tentunya di softwarenya, yang kedua di hardwarenya. Gitu. Tapi kalau dari urutan, saya sih kebayangnya yang pertama teman-teman coba cek di sisi kodenya dulu ya. Kayak misal, oh ini kayak misal udah setting pin mode belum, dia jadi output misalnya. Karena kan ingin menyalakan lampu ya, berarti harus jadi output dulu. Nah, terus selanjutnya cek di pin yang tadi kita pinnya sudah pin yang memang sudah pasti aman belum di pin out tadi. Jangan-jangan kita pilihnya pin yang dia tuh sebenarnya bisanya cuma input doang. Contoh ya kayak tadi input only gitu. Nah, kalau misal sudah dipastikan kodenya aman, baru masuk ke hardware-nya gitu. Bener nggak ini kabel-kabelnya gitu. Sama koneksinya udah nyambung belum gitu. Nah, baru dari situ kita bisa memastikan gitu sudah benar atau belum. Nah, tapi kalau misal teman-teman ada contoh kodenya, itu bagus banget loh. Kita bisa lihat langsung ya. Gitu. Coba saya contohnya ya. Ya, mungkin lanjut dulu kali ya. Teh, ada lagi nggak? Iya boleh. Ini tadi yang perihal ISP32 upload kodenya yang dari kakak Zuran itu, apakah udah Oke, diupload? Karena oke. terakhir Ada sisa pertanyaan lagi itu di aja chat ya. pertanyaannya. Iya, Oke, ini terkait upload ya. Agak sulit ya. Nah, ininya ya. Oke, jadi itu posisinya compile outputnya kayaknya gagal ya. Upload ke SP322 karena alasan belum masuk ke download mode. Itu cara biar SP masuk ke download mode gimana ya. Biar SP32-nya masuk. Karena agak ribet jadinya setiap mau compile, pas sudah connecting harus di boot dulu. Kalau untuk ini
ngodingnya pakai laptop ya? Oke, iya. Jadi yang pertama itu kalau misal Arduino ya, ini ngodingnya pakai Arduino atau pakai MicroPython? Oke. Nah, biasanya kalau Arduino itu, walaupun biasanya sudah ini ya, sudah sudah terinclude. Nah, cuma terkadang ada yang kelupaan itu terkait dengan eh, apa namanya istilahnya itu terkait driver USB ya. Nah, kalau dulu nggak tahu sih kalau sekarang, kalau dulu itu menjadi satu poin yang penting ya. Jadi eh, biasanya kan menggunakan untuk nge-upload ya, nge-upload kode dari dari laptop ya ke ke boardnya itu biasanya menggunakan USB. Nah itu udah dipastikan belum ya secara drivernya, biasanya USB drivernya itu sudah terinstall atau belum gitu ya. Nah biasanya itu yang menjadi hal yang penting ya. Gitu. Nah sama biasanya eh, ketika board itu dicolokkan ya ke laptop dan kita buka ID Arduino, itu biasanya terdeteksi ya. Nah, itu sudah terdeteksi belum ya? Sudah ada. Sudah ya. Tapi ternyata eh, belum bisa ya ketika di-upload. Nah, sebenarnya ya sebenarnya ada tombol boot ya, bener nggak? Atau tombol di situ ada, kalau misal di reset itu sudah pernah dicoba. Ada kemungkinan itu ini ya, tombol reset ya. Jadi yang pertama itu eh, driver, kalau enggak kabel ya, kabel USB juga kan ada yang dia hanya cas saja gitu. Ada juga yang memang dia untuk data ya. Nah, jadi yang pertama tadi ya, mungkin coba dicek satu-satu. Kalau udah terdeteksi sih kemungkinan dia kabel datanya sudah oke ya. Sama yang kedua memang coba terkait yang riset tadi ya. Eh, ada namanya itu driver USB to serial ya. Kalau misal dia masih ada error, ada kemungkinan di situ. Kalau misal sekarang itu lagi ada boardnya nggak? Mungkin bisa dilihatin nggak ya? Maksudnya minimal di segi Arduino-nya. Mungkin Kak Kaizuran boleh di share screen. Mm-mm. Memang tantangannya IoT tapi online gini ya. Kalau materinya itu offline, Mbak. Materinya online semua. Oh, online juga ya. Oke. Iya. Iya, coba di share screen Arduino IDE-nya. Coba kita coba lihat ya.
Oh, masih pakai ini. Oke. eh Sebentar ya. Iya sih, agak sulit ya kalau misal memang kita nggak langsung ya. Tapi mungkin urutannya lah ya, walaupun coba dicek satu-satu. Yang pertama kan pasti dari board manajernya ya. Kan biasanya ada kita perlu download ya, download boardnya gitu. Terkadang belum ada. Nah, download board dulu itu di tools board sama board manager, lupa, saya agak lupa ya. Kalau nggak salah di tools, terus ada board, nanti board manager. Nah, di situ ada ESP32 ya. Coba pastikan itu yang terbaru ya, yang pertama itu. Nah, yang kedua, update tadi ya, driver USB-nya gitu. Sudah di sudah dipastikan sudah terupdate atau belum, atau terinstall atau belum ya. Sama kabelnya juga ya. Kabelnya itu kan ada kabel yang tadi ya, yang dia bisa transfer data, ada juga yang dia cuma ngecas aja. Gitu ya. Nah, mungkin sementara itu dulu ya, tiga hal tadi gitu. Nah, mungkin eh, apa namanya, dengan beberapa poin tadi dicoba dulu bagaimana. Kalau misal memang belum, ya mungkin kita nanti bakal coba dibahas di grup Telegram ya gitu. Mungkin teman-teman bisa rekam videonya gitu. Kondisi di hardware-nya kayak gini nih gitu ya. Terus eh, setup di IDE Arduino-nya kayak gini. Kenapa yang misal belum nyambung? Nah, mungkin kita coba diskusikan lagi di situ ya. Oke. Iya, boleh boleh kayak gitu sih Mas, biar lebih enak juga ya. Karena kalau online gini untuk Mm-mm. praktek offline agak gimana gitu. Bingung. Iya, Tadi juga gitu. sempet kayak mikir kayak ini gimana ya nyontohinnya kalau Karena online ekspektasi, gini gitu. mm, karena mungkin ekspektasinya adalah kegiatan apa namanya, kegiatan coba hardware itu memang ketika bukan di kelas ya atau mentoring ya, tapi ketika teman-teman apa namanya, ya apa namanya, ya di kelas gitu, ketika teman-teman bersama kelompoknya ya, itu satu kelompok satu satu tim ya, berarti mereka berdekatan gitu atau gimana, Mbak? Kalau nggak salah satu tim satu deh. Kalau nggak salah ya, aku masih harus pastiin lagi sih. Oke. Nah, ini ada dari Muhammad Ilham Prasetyo ya. Setiap verify atau compile kalau tidak mematikan Windows Defender dan antivirus itu macet dan tidak bisa compile. Bagaimana mengatasi agar Windows Defender tidak menganggap sebagai ancaman? Ya paling mungkin dengan di exception ya di Windows Defender bisa kan ya? Begitu. Soalnya saya nggak pakai Windows ya. Saya pakainya Linux. Jadi eh, oke sudah ya. Berarti tetap sebagai ini ya. Oke. Tapi tetap bisa nge-upload maksudnya. Atau hanya ada peringatan. Iya. Eh,
Oke, kalau misal Windows Defender, seharusnya sih, oke, seharusnya sih masih possible ya untuk apa namanya, untuk bisa berdampingan. Nah, kecuali memang ada antivirus tambahan, setahu saya ya, gitu. Ada virus tambahan yang memang ada antivirus tambahan yang biasanya rada apa namanya, rada ribet ya. Tapi kalau untuk Windows Defender biasanya masih masih memungkinkan gitu. Nah, cuman speknya seperti apa, saya belum tahu juga ya gitu. Tapi setahu saya biasanya ada menonaktifkan dulu ya. Nah, paling sementara kalau memang karena itu ya kita coba nonaktifkan dulu aja Windows Defender-nya ya. Ini menggunakan oh, apa? Windows berapa? Windows 11, 10 untuk yang Muhammad Ilham Windows 11 ya. Ya harusnya nggak nggak isu sih ya. Tapi mungkin bisa dicontoh diperlihatkan screenshotnya kalau ada ya. Karena kita harus banyak ini nih use case-nya sangat unik ya, berbeda-beda. Oke, Windows Defender ya. Kita coba ya. Kayaknya terkait komunikasi serialnya ya, bener nih ya. Yang diblokir itu komunikasi serialnya bukan? Karena biasanya kalau untuk komunikasi yang langsung tanpa adanya proses approval, yaitu salah satunya apa komunikasi serial yang biasanya di printer ya, yang pakai USB atau tadi ada perangkat tambahan kayak port Arduino. Dia biasanya ngedeteksi itu terkait komunikasi serial gitu. Nah, nah isunya apa karena itu atau bukan ya gitu. Lagi dicek dulu sama Kak Ilhamnya. Oke, lagi dicek dulu ya sama Silham ya. Kayaknya perlu dihimpun juga tuh Mbak ya isu-isu tadi. Siapa tuh terjadi yang lagi. Jadi harapannya teman-teman nanti bisa lancar ya trial alatnya gitu. Ya memang hardware itu tantangannya tadi ya. Memang terkadang unik di setiap device ya, beda-beda gitu. Mungkin sambil nunggu dari Muhammad Ilham, ada lagi yang dari Slido ada, Udah abis sih, Mas. Yang di slide juga, yang di udah habis yang ya. spreadsheet juga. Oke, Kita nunggu ya. dulu yang Eh, Kak Ilham atau kalau ini, kalau kalau tutorial setupnya itu sebelumnya udah ada. Oke, ber, setup VDI gitu. be- Soalnya nggak memang baru di hands-on langsung di kelas ya. iya di kelas sih di
hands on-nya itu ada. Cuman ya banyak yang kesulitan juga Oh, karena online juga. kalau online ya, sulit juga ya. IoT online. Oke, oke. Masalahnya ketika upload kode ke SP3 dua ada banyak isunya di situ ya. Ya mungkin kayaknya apa namanya? Mungkin coba dikumpulkan dulu ya isu-isunya seperti apa dan memang dari teman-teman perlu menampilkan apa namanya? Bentuk errornya kayak gimana ya gitu. Jadi memang supaya diidentifikasi tuh masalahnya kayak gimana ya. Karena kan kalau saya lihat ada tadi ya karena ada isu antivirus lah gitu ya. Ada yang memang sudah terdeteksi tapi ketika upload belum bisa gitu. Jadi memang eh, perlu apa dikumpulkan dulu ya errornya gimana supaya memang mungkin penanganannya sesuai ya. Iya betul, mungkin nanti Oke. temen yang grup 2 boleh banget disampaikan aja gitu untuk permasalahannya. Nah, Kak Ilham Nah ini udah. nih ada nih. Oke ada ini. Oke. Lebih lebih sebentar. Seperti ini Kak, nyala kalau stuck di garis itu. Oke, jadi memang dia nggak selesai-selesai ya, benar nggak? Cuman compiling sketch dan memang nggak apa namanya. Bisa tolong difotoin boardnya nggak? Saya mau lihat slot itu gimana. Katanya bisa, Kak. Yang Kalau ini. oke satu kit itu dia kan satu tim ya, satu timnya orangnya berdekatan ya, Iya, atau ada yang online ada yang eh, oke oke. harusnya berdekatan karena satu sekolah, satu kelas, ada yang temen Oke kampus oke. juga kayak gitu. Ya, ya, jadi Pembelajarannya memang aja online. ekspektasinya bisa ketemu offline ya, gitu. Ya, kalau nggak salah stage berikutnya ada offline tapi aku masih kurang tahu sih. Hmm, oke. Hmm. Bisa fokus ke boarding nggak ya? Bisa tolong. Nggak apa-apa ya ini ya, mohon maaf ini. Ini aku bantu share screen kali ya Mas biar biar kelihatan gitu. Boleh. Ini kelihatan ininya share screen-nya. Bentar teh, lagi. Oke, oke, oke. Kalau boardnya eh, bisa
coba balik lagi ke ini, ke Mas Ilham. Apa mungkin bisa share screen teh? Biar lihat di board ininya. Sorry, di ID Arduino. Jadi kita mau lihat yang pertama boardnya udah keinstall belum ya? Udah ya, udah keinstall ya. Yang download Espressif itu. Yang board manager udah, oke. Terus ke ESP Dev Module udah ya, board ya. Oke, kan di sini kan boardnya banyak. Kamu milihnya apa? Ilham? Kan SP32 yang dipilih itu kan banyak ya, setahu saya, boardnya. Boardnya milih Doyer Dev Kit V1 Kak. Oke, kenapa milihnya yang itu? Pas ini, oke, sesuai materi kemarin ya, materi kemarin ya maksudnya ya. Oke. Kalau untuk serial di serial portnya udah ada, udah kedetek dia di kom berapa gitu. Hmm, Sudah Kak, yang CP210X Universe. iya. Saya penasaran aja sih, memungkinkan untuk di share screen nggak, Ilham? Ya Tapi mungkin kalaupun nggak apa, nggak bisa nggak apa-apa sih. ya Tapi memungkinkan. kalau memungkinkan bisa share screen gitu. Kita lihat minimal IDE Arduino-nya ya gitu. Saya penasaran aja sih di situ. Oke, Oke, boleh Kak. oke, coba ya kita lihat. Saya juga penasaran. Oke, saya juga coba search ya. Masih loadingnya belum selesai, Kak. Masih belum selesai ya. Gak apa-apa di cancel aja. Iya, baik-baik. Di cancel dulu. Nah, coba yang pertama. Di tools, coba di tools. Yang board manager, coba board ESP32 ada apa aja coba lihat. Ada yang di atas tadi. Yang saya pakainya yang by Nah, Expressive yang tools System. tadi. Coba lihat, saya penasaran aja diklik coba yang do it itu. Gimana, Kak? Yang ini yang di tools, coba pilih tools. Nah, terus di board, board ya. Nah, di SP32 ada apa aja pilihannya? Ada ini. Oke, ada banyak ya. Coba kalau misal, Kemarin instruksinya kalau nggak salah yang doit, maaf.
Mm-mm. Oke, sebentar Yang ya. ini Doit ESP32 DevKit 1 V1. Oke, SP32 Dev Modul ada nggak? SP32 Dev Modul nggak ada ya? Aduh, sebentar-bentar. Yang ini Kak. Nah, coba itu. Eh, portnya masih kedetek nggak? Mohon maaf, Masih. masih. Tapi komnya beda ya? Iya Kak. Nah, coba dijalankan, di apa di upload, bisa nggak? Tapi kalau compiling sketch itu sebenarnya masih ada di komputer ya, belum diupload. Jadi ekspektasinya kode ini tuh masih dijalankan di komputer teman-teman dulu. Itu harusnya belum ada interaksi dengan eh, apa? Dengan device-nya gitu. Nah, kalau misal lama seperti ini, nah sebelum kayaknya isunya di compilingnya dulu ya, di kodenya, tapi harusnya nggak ada isu sih. Ini memang dari coba apa pernah ditunggu itu nggak selesai atau gimana Nggak tuh? nggak pernah selesai Kak. Jadi coba Nggak manowo pernah selesai. nggak pernah selesai. Coba matiin Windows Defender, Oke. saran dari ChatGPT bisa gitu. Oh, bisa ya. Bisa. Oke, nah ini ada juga dari siapa nih? Dari Andra Bima ya. Nah, itu juga bisa dicoba tuh. Ini kalau nggak salah terkait administrator ya sama sertifikat ya. Saya coba buka nih. Oh, iya iya. Baik. Terima kasih Kak. Iya, mungkin coba itu ya. Tapi kalau yang di compile ini memang nggak pernah berhasil ya. Iya, iya, iya. Iya. Oke, paling nanti eh, coba yang cara tadi ya dari Andra siapa tahu berhasil. Kalau dilihat sebenarnya kalau compile itu belum diupload ya ke apa namanya ke boardnya gitu. Karena memang compile itu adalah mengecek apakah kodenya itu ada isu atau tidak dari kodenya dulu. Nah, kalau misal di compile berhasil, nah baru di-upload biasanya gitu. Nah, berarti kalau di compile belum bisa, nah itu masih ada internal eh, di komputernya dulu nih berarti. Gitu. Sebelum pada akhirnya memang di-upload ya. Oke. Nah, paling coba teman-teman yang memang ada isu terkait tadi ya proses upload ya. Windows 11 ya. Oke. Iya, mungkin saya menggunakan Arduino-nya udah lama ya. Dulu masih sejak Windows 10 ya. Pas Windows 10 nggak banyak isu sih ya, tapi memang ternyata Windows 11 macam-macam ya isunya. Nggak apa-apa, coba teman-teman sampaikan isu-isunya seperti apa. Nah, nanti dari kami nanti kita coba
carikan ya solusinya gitu. Oke. Iya betul betul. Ada lagi mungkin teman-teman? Ya mungkin udah, saya mau balik ke 10 sebenarnya. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi atau dicukupkan? Ya teman-teman, nah mungkin ini kali pertanyaan terakhir dari Kak Ilham lagi nih. Formatnya datanya Mm-mm. kan JSON. Nah, kemarin saya tanya boleh format lain dan ternyata boleh. Bagaimana bentuk format lain ketika dijadikan acuan? Contohnya CSV. Oke. Ini maksudnya data apa ya? Format data Data apa tuh Kak yang Ilham? mana? Boleh dijabarkan Mm. data dari. Oh, data dari IoT. Iya, iya. Ya, kalau data itu eh, kenapa bentuknya JSON tadi ya biasanya eh, apa namanya karena dia dikirimnya melalui tadi MQTT ya. MQTT itu dia biasanya bentuknya payload. Payload itu bentuknya biasanya JSON misalnya. Eh, Kalau di API juga dia JSON gitu. Karena eh, kebanyakan standarnya seperti itu. Nah, kalau misal datanya dalam bentuk lain, gitu ya, possible nggak? Gitu. Misal kayak CSV, ya bentuknya table. Ya sebenarnya nggak ada masalah ya, gitu. Sistemnya misal batching gitu ya. Kalau batching itu berarti segelondongan data dikirim, bentuknya CSV. Itu apakah possible? Apakah mungkin ya? Mungkin saja gitu, nggak ada masalah gitu. Atau bentuknya teks gitu ya. Teks biasa aja nggak berbentuk JSON, apakah bisa? Bisa gitu. Jadi format lain harusnya nggak masalah ya gitu. Cuman keumuman lah ya dan standar kebanyakan IoT itu menggunakan tadi gitu JSON. Tapi kalau misal kita pengennya CSV karena ada satu dan lain hal itu nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu ya. Dan juga pernah ada satu use case gitu ya mengirimkan data temperatur dari 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 apa namanya dari microcontrollernya ya ke server itu mengirimkannya dalam bentuk CSV gitu ya CSV. Kenapa? Karena dia bentuknya bukan real time pengiriman datanya gitu ya. Tapi setiap berapa menit baru dikirim gitu. Nah, ketika ada jeda berapa menit itu kan data yang terkumpul lumayan banyak ya gitu. Nah, dia kirim dalam bentuk CSV gitu. Dan itu nggak ada masalah gitu. Dan memang memenuhi kebutuhan di use case tersebut. Itu Mas Ilham ya. Ya, semoga terjawab ya. Karena Hmm. gimana Mas Ilham? Apakah terjawab gitu? Oke, Ya, udah jadi dikasih. tergantung teman-teman nanti bentuk komunikasinya seperti apa ya. Ya, oke, mungkin karena di Slido udah nggak ada pertanyaan, terus juga aku cek tadi di spreadsheet juga udah nggak ada pertanyaan, dan di sini teman-teman juga udah gak ada dan waktu udah nunjukin 20.50. Mungkin kelas mentoring hari ini kita cukupkan. Sebelum kita tutup, aku kirim link presensi buat teman-teman isi ya.
Jangan lupa diisi untuk batas pengisian sampai besok malam lagi, pokoknya 24 jam deh. Terima kasih buat Mas Habibi buat penyampaian sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan pada malam hari ini. Mungkin sebenarnya masih penasaran ya. Tadi ada yang harusnya dicoba offline biar lebih Ya, enak gitu penyampaiannya. Oke deh, mungkin sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku Nur Dalifa pamit undur diri. Sampai jumpa di kelas mentoring berikutnya. Terima kasih Mas Habibi, terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir malam hari ya ini. sama-sama. Jangan lupa isi presensi pada malam hari ini. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, selamat malam. Assalamualaikum.